Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Silva Majid. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ukuran keruncingan suatu data. Yang pertama, keruncingan dari distribusi frekuensi itu biasa disebut dengan kurtosis atau thickness. Sedangkan ukuran derajat keruncingan itu biasa disebut dengan koefisien kurtosis. Jadi, pengertian dari kurtosis itu sendiri adalah ukuran keruncingan sebuah pencarahan frekuensi data. Manfaat dari koefisien kurtosis atau ukuran derajat keruncingan itu adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk atau derajat keruncingan dari suatu distribusi frekuensi. Karena biasanya suatu distribusi frekuensi itu memiliki rata-rata standar deviasi dan ukuran kemencengan yang sama, akan tetapi berbeda tingkat keruncingannya. Selanjutnya, ditinjau dari segi keruncingan, pancaran frekuensi data dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Yang pertama, leptokurtik. Kurva leptokurtik ini adalah kurva yang lebih runcing dari distribusi normal. Frekuensinya tersebar pada interval yang pendek sekitar rata-rata hitung, dan kurva leptokurtik ini memiliki kurtosis lebih dari 3. Yang kedua, mesokurtik. Mesokurtik adalah kurva yang berdistribusi normal, dan kurva mesokurtik ini memiliki kurtosis sama dengan 3. Selanjutnya, platikurtik. Kurva platikurtik ini adalah kurva yang berdistribusi lebih datar dari distribusi normal. Frekuensi tersebar agak merata pada seluruh kelas, dan kurva platikurtik ini memiliki kurtosis kurang dari 3. Bisa dilihat bahwasanya kurva leptokurtik ini memiliki gambaran bentuk yang lebih runcing daripada kurva mesokurtik dan platikurtik. Sedangkan mesokurtik ini memiliki bentuk yang normal, kemudian platikurtik ini memiliki bentuk yang sangat tumpul. Kemudian, tabel klasifikasi ukuran kurtosis. Yang pertama, apabila suatu frekuensi data memiliki kurtosis kurang dari 1, maka kelas ukuran kurtosis tersebut adalah sangat platikurtik. Apabila mempunyai 1,00 sampai 1,9, maka kelas ukuran kurtosisnya agak platikurtik. Yang ketiga, bila mempunyai kurtosis 2,00 sampai 2,33, maka mempunyai kelas ukuran kurtosis yang platikurtik. Yang keempat, apabila mempunyai kurtosis 2,34 sampai 2,66, maka mempunyai kelas ukuran kurtosis kurang mesokurtik. Nomor 5, apabila mempunyai kurtosis antara 2,67 sampai 3,33, mempunyai kelas ukuran kurtosis yaitu mesokurtik atau normal. Yang keenam, apabila mempunyai kurtosis 3,34 sampai 4,5, maka kelas ukuran kurtosis adalah lebih mesokurtik. Yang ketujuh, apabila mempunyai kurtosis 4,51 sampai 5,99, mempunyai kelas ukuran kurtosis agak leptokurtik. Yang ke-8, apabila mempunyai kurtosis antara 6,00 sampai 9,00, mempunyai kelas ukuran kurtosis yaitu leptokurtik. Dan selanjutnya, apabila mempunyai kurtosis lebih dari 9, memiliki kelas ukuran kurtosis sangat leptokurtik. Selanjutnya, untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi dibedakan menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, koefisien kurtosis metode Moment dan koefisien kurtosis persentil. Yang pertama, koefisien kurtosis metode Moment adalah hasil bagi momen keempat sekitar harga rata-rata hitung dengan pangkat 4 dari standar deviasi.
Ukuran ini tidak mempunyai satuan dan biasanya dinyatakan dengan alfa 4. Dengan rumus alfa 4 sama dengan M4 dibagi M2, di mana M4 yaitu 1/N sigma data ke-1 dikurangi rata-rata pangkat 4, dan M2 di mana M2 adalah 1/N sigma data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2. Sekali lagi, apabila hasil dari alfa 4 ini atau kurtosis kurang dari 3, maka dikatakan platykurtik. Apabila alfa 4 atau kurtosis sama dengan 3, maka dikatakan mesokurtik. Dan apabila alfa 4 lebih dari 3, maka dikatakan leptokurtik. Dalam aplikasinya, penulisan rumus koefisien kurtosis ini dibedakan menurut bentuk datanya, yaitu yang pertama data tunggal dan yang kedua data kelompok. Yang pertama, data tunggal, yaitu dirumuskan dengan alfa 4 sama dengan M4 dibagi SD4, atau M4 dibagi standar deviasi pangkat 4, atau bisa dijelaskan sama dengan 1 dibagi jumlah data dikali standar deviasi pangkat 4 dikali sigma data ke-1 dikurangi rata-rata pangkat 4. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai alfa 4 dari data 2, 3, 5, 9, 11. Langsung jawabannya. Untuk menghitungnya, pertama-tama kita harus menggunakan tabel penolong untuk menghitung kurtosis. Yaitu seperti yang saya gambarkan di sini. Diketahui yang untuk kolom pertama itu dengan datanya, yaitu 2, 3, 5, 9, 10, sigma 30. Kemudian pada kolom kedua yaitu data ke I dikurangi rata-rata, yaitu min 4, min 3, min 1, 3, dan 11 untuk data kelima. Dengan diketahui rata-rata yaitu sama dengan sigma dari seluruh data dibagi jumlah data. Yaitu setelah diketahui sigma dari seluruh data adalah 30, sedangkan jumlah datanya adalah 5, jadi rata-ratanya sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2. Kan sudah diketahui di depannya, di kolom depannya yaitu data ke I dikurangi rata-rata yaitu min 4 untuk data kedua, sehingga didapatkan data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2 adalah 16, dan seterusnya sampai data ke I dikurangi rata-rata pangkat 4, karena ini digunakan untuk menghitung alfa 4 tadi. Kemudian selanjutnya kita cari standar deviasi pangkat 4. Standar deviasi yaitu dihitung dengan cara akar dari sigma data ke-1 dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah data dikurangi 1. Sehingga di sini diketahui bahwasanya akar dari sigma data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2 yaitu di sini sudah diketahui 60 pada tabel penolong dibagi jumlah data dikurangi 1. Jumlah data adalah 5 dikurangi 1 jadi 4. Akar dari 60 dibagi 4 adalah 3,873. Sehingga untuk menghitung standar deviasi pangkat 4 yaitu standar deviasi 3,873 pangkat 4 sama dengan 225,873
0038700017. Kemudian kita menghitung alfa 4 yaitu dengan rumus yang telah saya sebutkan di atas tadi, yaitu 1 dibagi jumlah data dikali standar deviasi pangkat 4 dikali sigma jumlah data ke I dikurangi rata-rata pangkat 4. Sehingga langsung saja dimasukkan angka-angkanya. 1 dibagi jumlah data sama dengan 5, standar deviasi pangkat 4 yang telah kita hitung tadi yaitu 225,0038700017 dikali data ke I dikurangi rata-rata pangkat 4 sama dengan sudah diketahui di tabel penolong yaitu 1044. Jadi 1044 dibagi 5 dikali 225,0038700017 sama dengan 1119,0193509 sama dengan 0,927984036. Sehingga alfa 4 sama dengan 0,927984036 adalah kurang dari 6. Jadi, distribusi frekuensi dari data ini mempunyai bentuk yang sangat pelatik-kurtik. Yang kedua, data kelompok. Untuk menghitung data kelompok ini ada dua metode, yaitu metode momen biasa dan metode Keding atau cara singkat. Langsung saja saya akan membahas untuk data kelompok dengan menggunakan metode momen biasa, yaitu dengan rumus alfa 4 sama dengan M4 dibagi standar deviasi pangkat 4 atau sama dengan 1 dibagi frekuensi data dikali standar deviasi pangkat 4 dikali sigma data ke I dikurangi rata-rata pangkat 4 dikali frekuensi dari data tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal untuk mudah memahaminya. Yang pertama, carilah koefisien kurtosis dari data berikut ini. Yaitu di sini diketahui data penduduk berdasarkan usia. Terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama yaitu antara 30 sampai 34 dengan frekuensi data 6. Yang kedua, antara 35 sampai 39 dengan frekuensi 13. Yang kedua, antara 40 sampai 44 dengan frekuensi 5. Yang keempat, antara 45 sampai 49 dengan frekuensi 10. Kemudian antara 50 sampai 54 dengan frekuensi 15. Dan yang terakhir antara 55 sampai 59 dengan frekuensi 1. Untuk menghitung kurtosisnya, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat tabel penolong untuk menghitung kurtosis data kelompok ini. Yang terdiri dari kolom pertama yaitu kelas, kolom kedua frekuensi dari data, kolom ketiga adalah nilai tengah data, kolom keempat adalah frekuensi dikali nilai tengah data, yang kelima adalah data ke I dikurangi rata-rata dari seluruh data. Yang keenam adalah data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2. Yang ketiga, frekuensi dikali data dikurangi rata-rata pangkat 2. Terus selanjutnya, data ke I dikurangi rata-rata pangkat 4. Dan yang terakhir adalah frekuensi dikali data ke I dikurangi rata-rata pangkat 4. Selanjutnya kita hitung. Yang pertama adalah untuk menghitung rata-rata, yaitu sigma frekuensi kali data dibagi seluruh frekuensi. Yaitu sudah diketahui sigma dari frekuensi data dikali data adalah 2190 dan jumlah frekuensi data adalah 50. Jadi untuk menghitung rata-rata adalah 2190 dibagi 50 ketemu 43,8. Jadi rata-rata dari seluruh data ini adalah
43,8. Selanjutnya kemudian kita menghitung standar deviasi pangkat 4, yaitu dengan rumus standar deviasi adalah akar dari sigma frekuensi dikali data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi sigma frekuensi dikurangi 1, yaitu sudah diketahui, yaitu sama dengan akar dari 2738. Ini kita dapat dari tabel penolong ini tadi. Sekali lagi, untuk menghitung ukuran kurtosis, kita harus membuat tabel penolong seperti ini. Jadi diketahui standar deviasi dari data ini adalah 7,47. Kemudian untuk menghitung alfa 4 adalah standar deviasi pangkat 4. Jadi 7,47 pangkat 4 sama dengan 3113,74. Selanjutnya kita langsung menghitung kurtosisnya, yaitu alfa 4 sama dengan 1 dikurangi frekuensi dikali standar deviasi pangkat 4 dikali sigma data ke I dikurangi rata-rata di pangkat 4 dikali frekuensi data, yaitu sama dengan 1 dikurangi frekuensi data sama dengan 50 dikali standar deviasi pangkat 4, yaitu sudah kita hitung tadi 3113,74 dikali sigma dari data dikurangi rata-rata pangkat 4 kali frekuensi, yaitu 243.401,43. Sekali lagi, untuk menghitung ini semua, untuk memudahkan kita dalam menghitung ukuran keruncingan data, kita harus membuat tabel penolong untuk menghitung kurtosis dari data ini. Jadi diketahui alfa 4 atau kurtosis dari data ini adalah 1,5634. Ini 1,5634 ini adalah kurang dari 3. Jadi distribusi frekuensi data ini mempunyai bentuk agak platik-kurtik. Kemudian yang kedua, menggunakan metode CADing atau cara singkat, yaitu dengan rumus alfa 4 sama dengan interval pangkat 4 dibagi standar deviasi pangkat 4 dikali sigma data ke I pangkat 4 kali frekuensi dikurangi sigma frekuensi data ke I dikurangi 4 dikali sigma data ke I pangkat 3 kali frekuensi dikurangi sigma frekuensi dikali sigma data ke I kali frekuensi dibagi sigma frekuensi dari data ditambah 6 dikali sigma data I pangkat 2 dikali frekuensi dibagi sigma kali frekuensi data dikali sigma data ke I dikali frekuensi data dibagi sigma dari frekuensi data pangkat 2 dikurangi 3 dikali sigma dari data ke I dikali frekuensi dibagi sigma dikali frekuensi data, kemudian kita pangkatkan 4 semuanya. Kemudian kita pangkatkan 4 yang ini. Langsung saja ke contoh soal saja kali ya, untuk memudahkan, yaitu soalnya berikut ini adalah nilai dari DP3 untuk 34 PNS. Jadi frekuensi datanya adalah jadi jumlah datanya adalah 34. Seperti pada tabel ini data kelompoknya untuk kelas pertama yaitu antara 48 sampai 54 dengan frekuensi data 1. Yang kedua antara 55 sampai 61 dengan frekuensi data 2. Yang ketiga 62 sampai 68 dengan frekuensi data 7. Kemudian
antara 69 sampai 75 dengan frekuensi data 12. Kemudian antara 76 sampai 82 dengan frekuensi data 7. Kemudian antara 83 sampai 89 dengan frekuensi data 3. Dan yang terakhir antara 90 sampai 96 dengan frekuensi data 2. Seluruh jumlah banyaknya data dari tabel ini adalah 34. Perintahnya, hitunglah koefisien kurtosisnya dengan menggunakan metode Gedin atau cara singkat. Langsung saja kita jawab perintahnya tadi. Yang pertama, sekali lagi untuk menghitung ukuran kurtosis data, kita harus membuat tabel penolong. Seperti ini. Untuk cara cepat ini, kolom yang harus kita buat dalam membuat tabel penolongnya adalah, untuk kolom pertama adalah yaitu kelas dari seluruh data, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga adalah nilai tengah data, kolom keempat adalah frekuensi dikali nilai tengah, kemudian data ke I dikurangi rata-rata, kemudian data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2, kolom selanjutnya adalah frekuensi dikali data dikurangi rata-rata pangkat 2, kemudian U1, selanjutnya U1 kali frekuensi, kemudian U1 pangkat 2 dikali frekuensi, kemudian U1 pangkat 3 dikali frekuensi, dan yang terakhir adalah U1 pangkat 4 dikali frekuensi. Langsung saja rumus untuk mencari yang pertama, kita cari dulu rata-rata dari seluruh data ini, yaitu dengan rumus sigma dikali sigma dari frekuensi dikali seluruh data dibagi sigma frekuensi sama dengan 2483 dibagi 34, yaitu ketemu 73,03. Selanjutnya untuk menghitung U dengan rumus data ke I dikurangi rata-rata dibagi interval. Interval itu adalah panjang kelas. Dari data ini diketahui intervalnya adalah 7, yaitu sebagai contoh untuk kelas pertama yaitu antara 48 sampai 54. Jadi intervalnya adalah 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi intervalnya dari data ini adalah 7. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata dari data, rata-rata TI, yaitu sama dengan 72. Kemudian kita langsung menghitung standar deviasi dari data ini, yaitu dengan rumus seperti yang tadi. Kita masukkan akar dari sigma frekuensi dikali data ke I dikurangi rata-rata data pangkat 2 dibagi frekuensi dikurangi 1. Ketemu standar deviasi dari data ini adalah 9,46. Sedangkan untuk menghitung kurtosis adalah dengan mengalihkan standar deviasi pangkat 4, jadi 9,46 pangkat 4 sama dengan 8.008,75. Kemudian kita langsung menghitung alpha 4 atau kurtosis dengan cara cepat, yaitu dengan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Interval pangkat 4 yaitu 7 pangkat 4 dibagi standar deviasi pangkat 4 sudah diketahui tadi, 8.008,75 dikali, kita masukkan dari tabel penolong. Jadi tabel penolong ini itu fungsinya untuk memudahkan kita agar tidak menghitung kembali lagi. Jadi memudahkan kita. Jadi hasil dari tabel penolong ini langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini sangat memudahkan untuk menghitung ukuran keruncingan data.
Selanjutnya kita masukkan sigma dari U1 pangkat 4 kali frekuensi dibagi frekuensi, yaitu 337 dibagi 4 dikurangi 4 dikali UI pangkat 3 kali frekuensi dibagi sigma frekuensi, yaitu 35 dibagi 34 dikali 5 dibagi 34, kemudian ditambah 6 kali 61 bagi 34 dikali 5 kali 34 pangkat 2 dikurangi 3 kali 5 per 34 pangkat 4. Kemudian kita hitung, ketemu 7 pangkat 4 sama dengan 2401 dibagi 8008,75 dikali 9,9, hasil dari 337 bagi 34 dikurangi 4 dikali 0,1545 ditambah 6 dikali 1,8 kali 0,0225 dikurangi 3 kali 0,0005. Kemudian diketahui 2401 dibagi 8008,75 sama dengan 0,29 dikali hasil dari dalam kurungnya ini tadi, yaitu 9,5235. Jadi ketemu 0,29 dikali 9,5235 sama dengan 2,7618. Karena alfa 4 atau kurtosis dari data kelompok ini adalah 2,7618, maka distribusi frekuensi dari data ini adalah mesokurtik atau normal. Seperti yang saya gambarkan tadi di slide pertama, yaitu apabila data mempunyai kurtosis antara 2,67 dikurang sampai 3,33 adalah mesokurtik atau normal. Kemudian kita langsung ke cara yang kedua. Tadi kan cara pertama adalah dengan koefisien kurtosis metode Momen. Nah, yang kedua ini adalah koefisien kurtosis persentil. Koefisien kurtosis persentil ini dilambangkan dengan K atau kita baca kappa. Untuk distribusi normal dari koefisien kurtosis persentil ini adalah 0,263. Rumus untuk menghitung koefisien kurtosis persentil ini adalah sama dengan 1/2 dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi persentil 90 dikurangi persentil ke 10. Untuk memudahkan langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Yaitu berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi dari tinggi 66 mahasiswa Universitas XYZ. Yaitu diketahui di sini tinggi antara 160 sampai 162 cm dengan frekuensi 7, kemudian 163 sampai 165 cm dengan frekuensi 18, yang ketiga 166 sampai 168 cm dengan frekuensi 6, kemudian 169 sampai 171 yaitu dengan frekuensi 27, dan yang terakhir antara 172 sampai 174 dengan frekuensi 8. Langsung saja kita jawab ya. Untuk saya tadi kan bilang untuk menghitung kurtosis itu untuk memudahkan kita harus membuat tabel penolong. Akan tetapi untuk cara koefisien kurtosis yang persentil ini kita tidak perlu membuat tabel penolong karena kita hanya mencari kuartil dan persentilnya saja. Saya rasa ini lumayan cukup mudah. Yang pertama kita cari kelas kuartil yang pertama, yaitu pada data ke 1 dibagi 4, karena ya kuartil jadi dibagi 4 dikali jumlah data yaitu 66 sama dengan 16,5. Kita ketahui bahwa data ke 16,5 adalah terdapat pada kelas
kedua yaitu antara 163 sampai 165 cm. Selanjutnya kita cari, kan sudah diketahui bahwasanya kuartil pertama itu berada pada kelas 163 sampai 165. Jadi kita harus mencari datanya itu berapa. Dengan rumus batas bawah dari kelas kuartil ditambah dalam kurung 1/4 dari frekuensi data dikurangi frekuensi sebelum kuartil dibagi frekuensi kuartil tersebut. Yaitu langsung saja kita masukkan batas bawah sama dengan 162,5 ditambah 1/4 dikali 66 dikurangi frekuensi data sebelum kelas kuartil yaitu 7 dibagi frekuensi data kelas kuartil yaitu 18 dikali interval. Interval dari data ini adalah 3, yaitu sebagai contoh pada kelas pertama yaitu 160, 161, dan 162. Jadi interval dari data ini adalah 3. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu 162,5 ditambah 9,5 dibagi 18 dikali 3 ketemu 162,5 ditambah 1,58333 sama dengan 164,08333. Jadi data kuartil pertama yaitu 164,08333 sesuai dengan kelas kuartilnya yaitu antara 163 sampai 165. Selanjutnya kita mencari kelas kuartil yang ketiga yaitu pada kelas ke 3/4 dikali 66 sama dengan 49,5. Jadi kelas kuartilnya berada pada data ke 49,5 yaitu pada kelas 169 sampai 171 yaitu pada kelas keempat. Selanjutnya kita cari data kuartil ketiganya yaitu seperti rumus untuk mencari kuartil pertama yaitu batas bawah dari kuartil itu adalah kan kuartilnya berada pada 169 sampai 171 cm. Jadi batas bawah dari kuartil 3 adalah 168,5 ditambah 1/4 dikali 66 dikurangi 31 yaitu jumlah frekuensi data sebelum kuartil yaitu 31 dibagi frekuensi data pada kuartil kelas ketiga yaitu 27 dikali intervalnya yaitu 3. Selanjutnya diketahui bahwasanya 168,5 ditambah 18,5 dikurangi 27 dikali 3 interval sama dengan 168,5 ditambah 2,0555. Jadi diketahui kuartil ketiganya yaitu data 170,555. Selanjutnya yang kita cari adalah kelas persentil ke-10 dan persentil ke-90. Yang pertama kelas persentil ke-10 yaitu terdapat pada data ke-10 dibagi 100 dikali 66. Jadi kelas persentil ke-10 adalah terdapat pada data ke-6,6 yaitu pada kelas 160 sampai 162. Selanjutnya kita cari data persentil ke-10 yaitu terdapat pada, kita masukkan rumus batas bawah ditambah 10 dibagi 100 frekuensi dikurangi frekuensi sebelum persentil 10 dibagi frekuensi pada persentil 10. Langsung kita masukkan yaitu 159,5 ditambah 10 dikali 100 kali 66 dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena kelas persentil ke-10 terdapat pada kelas pertama. Jadi sebelum kelas pertama frekuensi datanya adalah 0. Dibagi 7 frekuensi data persentil 10 yaitu frekuensi data kelas pertama dikali intervalnya yaitu 3
Kemudian kita masukkan sama dengan 159,5 ditambah 6,6/7 dikali 3 sama dengan 159,5 ditambah 2,82857 sama dengan 162,32857. Selanjutnya, setelah diketahui persentil ke-10, kita mencari persentil ke-90, yaitu terdapat pada kelas ke-90 dibagi 100 dikali frekuensi seluruh data, yaitu 66 sama dengan 59,4. Jadi, kelas persentil ke-90 adalah terdapat pada data ke-59,4, yaitu pada kelas antara 172 sampai 174 cm. Selanjutnya kita cari persentil ke-90 dengan memasukkan rumus yang seperti pada persentil ke-10 tadi, yaitu batas bawah 171,5. 171,5 itu karena kelas persentilnya kan terdapat pada kelas ke 172 sampai 174 cm. Jadi batas bawah dari kelas tersebut adalah 171,5 cm. Ditambah 90 dibagi 100 dikali 66 dikurangi 58 dibagi 7, kemudian dikali intervalnya yaitu 3. Langsung kita hitung sama dengan 171,5 ditambah 1,4 dibagi 8 dikali 3. Kemudian ketemu 171,5 ditambah 0,525, yaitu diketahui persentil ke-90 adalah 172,025. Kemudian kita menghitung kapanya, yaitu koefisien kurtosis persentilnya dengan rumus setengah dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi persentil ke-90 dikurangi persentil 10. Langsung saja kita kan sudah menghitung kuartil 1, kuartil 3, persentil 10, persentil 90, jadi memudahkan kita, langsung kita masukkan saja hasilnya tadi, yaitu setengah dikali kuartil 3 yaitu 170,5555 dikurangi kuartil 1 164,08333 dibagi persentil ke-90 dikurangi persentil 10 172,025 dikurangi 162,32857. Selanjutnya kita hitung sama dengan setengah dikali 6,47222 dibagi 9,69643, ketemunya sama dengan 3,23611 dibagi 9,69643. Jadi ketemu koefisien kurtosis persentil dari data kelompok ini tadi adalah 0,33374. Jadi kapanya ketemu itu tadi. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwasanya koefisien kurtosis persentil yang normal itu adalah sama dengan 0,263. Sedangkan koefisien kurtosis dari data ini yaitu 0,33374 adalah lebih dari 0,263. Jadi koefisien kurtosis persentil dari data ini bukan distribusi normal. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.